Jumpa lagi di channel saya, Sang Gria Kang. Kali ini kita akan review HP terbaik kedua dari Samsung di tahun 2017, yaitu Samsung S8 Plus. HP ini dirilis pada Maret 2017 ya, dengan harga 12 jutaan, dengan desain yang menawan ya. Pada saat itu, merupakan HP pertama dari Samsung yang mengusung semangat desain bezel-less. Yang kini desain bezel-less telah sangat berkembang dan menjadi tren di dunia smartphone. Untuk Samsung S8 Plus sendiri sekarang harganya sudah jauh turun. Tapi apakah masih layak untuk dijadikan ponsel utama? Coba kita pertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, desainnya. Desain bodinya ini masih bisa dianggap cukup stylish ya. Perpaduan layar Super AMOLED Quad HD yang dilindungi Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang sudah membuat desain bodinya cukup kokoh dan juga nyaman saat digenggam. Walaupun kaca Gorilla Glass-nya ini juga rawan retak ya kalau sampai jatuh. Yang kedua, performa. HP ini ditenagai chipset Exynos 8895, hampir setara dengan Snapdragon 835, dengan varian internal 64 GB dan RAM 4 GB. Untuk penggunaan yang terbilang standar, HP ini masih mampu lah, main game juga masih oke. Tapi jika terlalu intens dan sinyalnya juga agak sulit, maka HP ini akan cepat panas dan baterainya akan cepat terkuras. Coba diperhatikan RAM-nya yang hanya 4 GB. Bisa dibilang saat ini RAM 4 GB adalah RAM standar ya. Jadi HP ini hanya dapat mendukung kegiatan yang hanya bersifat standar ya. Refresh rate-nya 60 GHz. Sudah lumayan lah. Baterainya juga kecil. Maksimal main game dari full sampai baterai 10% nonstop mungkin hanya sampai 2 jam saja. Yang ketiga, sensor. HP ini memiliki sensor yang cukup berguna ya, mulai dari iris scanner yang dapat membantu unlock HP kita menggunakan mata atau wajah kita, LED notifikasi yang memudahkan kita mengetahui jika terdapat notifikasi yang kita lewatkan, kemudian ada juga fingerprint yang memudahkan kita unlock HP dengan jari kita. Walaupun letak fingerprintnya kurang oke sih, tapi cukup membantulah untuk fitur keamanan dan kecepatan unlock HP. Yang keempat, kamera. HP ini dilengkapi dengan kamera belakang 12 megapiksel, support sampai 4K. Bisa dibilang hasil pengambilan gambar dan videonya sudah cukup baik lah. Tapi untuk bersaing dengan kamera-kamera HP flagship di zaman sekarang, kayaknya banyak kalahnya deh. Tapi masih cukup bisa lah dibuat konten. Pintar-pintarnya kita saat edit ya. Hehe. Sedangkan kamera depannya hanya 8 megapiksel. Sudah agak bisa diharapkan lah untuk bersaing. Syukur-syukur masih dapat digunakan video call ataupun daring. Haha. Yang kelima, speaker audio. Ini output audionya bisa dibilang nggak jelek-jelek amat ya, tapi juga kurang bagus karena belum support stereo alias masih mono. Jadi suaranya ya keluar keras aja. Bisa lah buat ramein suasana. Hehe. Oh iya, letak fingerprintnya ini sejajar horizontal dengan lensa kamera belakang. Karena fingerprintnya di belakang, otomatis banyak orang yang unlock HP hanya menggunakan instingnya ya, tanpa melihat langsung ke papan finger.
Dan pasti kebanyakan pernah salah nempelin jarinya tidak pada papan fingerprint, tapi malah pada lensa kamera. Dan itu menyebabkan lensa kameranya kotor. Hal ini akan mudah diatasi jika kita pakai case tambahan. Pengalaman pada diri saya, jika memakai case tambahan, insting saya menemukan papan fingerprint akan lebih cepat. Hehe. Kesimpulannya, HP ini sudah ketinggalan zaman untuk dijadikan HP utama kalian. Bisa sih digunakan untuk mendukung keperluan sederhana kerja back office, admin all shop, atau kegiatan daring. Tapi jika kalian kerjanya di lapangan, maka kalian butuh power bank ya. Dan HP ini mungkin cocoknya digunakan sebagai HP kedua kalian, melengkapi HP utama kalian yang tentunya lebih gahar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.